Halo semua, perkenalkan saya Sheila Alvania dari Prodi S1 Pendidikan IPS, Departemen Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Angkatan 2020 akan mempraktikkan pembelajaran micro teaching dan sekaligus juga sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro bidang studi IPS. Untuk kelanjutannya, simak video berikut ini ya. Hadir Bu. Feni, Hadir Bu. Aprilia, Izin Bu. kemana ya? Kurang tahu ya? Kurang tahu Bu. Iman, Hadir Bu. Elsa, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Arsya. Hadir Bu. Oke, hanya satu anak ya yang izin. Iya ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang ibu minta semuanya untuk bersungguh-sungguh dan aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Ya Bu. Oke anak-anak, ibu mau bertanya, pada pertemuan yang minggu lalu, anak-anak mempelajari tentang apa ya? Baik, silakan Feni. Saya Bu, kegiatan ekspor dan impor Bu. Terima kasih Feni. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu mengenai konsep pasar bebas. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat mendeskripsikan dan menganalisis berbagai organisasi di lingkup pasar bebas. Dan selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu untuk menganalisis dan memberikan solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi pasar bebas yang nantinya akan dituangkan melalui LKPD dan juga mind map. Jelas ya anak-anak? Jelas Bu. Cakupan materi pada pagi hari ini ialah mengenai konsep-konsep pasar bebas beserta organisasi-organisasi di lingkup pasar bebas. Penilaian pada pagi hari ini Ibu ambil dari keaktifan kalian saat berdiskusi dengan teman kelompok. Selain itu, saya juga menilai dari hasil LKPD dan juga mind mapping. Jadi, Ibu sangat mengharapkan teman-teman dan kalian untuk aktif juga dalam berdiskusi ya. Jangan ada yang ngomong sendiri. Paham? Oke anak-anak, dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari pastinya anak-anak pernah melakukan berbelanja kan? Nah, di saat berbelanja, apakah anak-anak ini ada unsur pembatasan dalam diri anak-anak sendiri, misalnya orang tua yang membatasi untuk berbelanja, ataukah teman-teman sendiri yang membatasi diri kalian untuk tidak berbelanja secara berlebihan? Dibatasi Bu. Wah, beraneka ragam sekali ya. Nah, di lingkungan kita sendiri, apakah misalnya nih contoh, pemerintah melakukan pembatasan terhadap kita untuk berbelanja? Bebas Bu. Dibatasi Bu, seperti barang-barang terlarang yang tidak boleh didistribusikan. Ya, memang untuk barang-barang terlarang itu dibatasi karena itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh pemerintah ya, dan ilegal. Maksud yang dimaksudkan oleh itu adalah barang-barang yang secara legal yang diperbolehkan untuk didistribusikan. Ya, jadi dalam pemerintahan atau suatu negara tidak ada yang membatasi kita dalam berbelanja. Kita dibebaskan untuk membeli atau menjual barang secara bebas. Akan tetapi kita harus memiliki sikap yang bijaksana dalam membeli atau menjual barang.
Iya, silakan Gesti. Kegiatan berbelanja dengan bebas tanpa adanya paksaan atau pembatasan, Bu. Baik, terima kasih Gesti. Apakah ada pendapat yang lain dari teman-teman? Saya izin berpendapat, Bu. Oke, silakan. Ada pendapat lain dari Iman. Jadi tindakan yang di dalamnya itu tidak memberikan diskriminasi terhadap kegiatan perekonomian. Oke, terima kasih Iman. Nah, kemudian apakah yang terlintas di pikiran teman-teman atau anak-anak ini ketika melihat gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan Atul. Kegiatan distribusi barang ekspor impor, Bu. Nah, benar sekali ya. Apakah ada pendapat yang lain? Tidak ya. Oke, next. Next. Nah, ini merupakan pengertian dari pasar bebas. Yakni pasar bebas merupakan kebijakan yang mana pemerintah atau siapapun tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap kegiatan impor atau ekspor dari suatu barang. Jelas ya anak-anak? Nah, coba dicontohkan saat kita berbelanja di aplikasi online, misalnya Shopee atau Tokopedia. Nah, itu kan tidak ada kegiatan atau suatu kebijakan yang membatasi kita dalam berbelanja. Nah, oleh karena itu kita bisa membeli apapun barang yang disediakan oleh aplikasi tersebut, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, selanjutnya ini adalah organisasi-organisasi yang berada di lingkup pasar bebas. Ibu akan gambarkan atau tuliskan di papan tulis ya. Iya, Bu. Diperhatikan dengan baik ya. Oh, jadi pasar bebas itu maksudnya gitu ya? Iya. Oh, paham. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan dan juga pemaparan pada video? Saya, Bu. Iya, silakan Astrid. Apakah pasar bebas dapat menimbulkan dampak negatif? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Astrid ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dampak-dampak positif dari adanya pasar bebas ya. Nah, yang ditanyakan Astrid sekarang adalah mengenai dampak negatif dari adanya pasar bebas. Yakni diantaranya mengenai suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tentunya pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya yang pertama adalah dampak
membeli suatu barang. Nah, untuk suatu negara tersebut akan menggantungkan perekonomiannya pada negara-negara maju, karena ketersediaan pada negara maju barang-barang akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara yang masih berkembang. Jelas ya anak-anak? Jelas. Oke, sekarang silakan anak-anak berkelompok ya dan mengerjakan LKPD-nya. Untuk pengerjaan LKPD ini tata caranya sudah terdapat pada LKPD-nya. Jadi sebelum mengerjakan dibaca terlebih dahulu ya, agar dapat mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Diharapkan anak-anak juga berdiskusi dengan aktif ya dengan teman-temannya agar bisa memahami materi dengan baik dan juga menuangkannya pada mind map yang nantinya akan dipresentasikan. Oke, Ibu beri waktu 20 menit ya dalam pengerjaan LKPD ini, kemudian nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Habis, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan mind map-nya pada depan kelas dan kemudian dipresentasikan pada teman-temannya yang lain. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, ini adalah hasil dari kelompok kami terkait dengan dampak negatif pasar bebas. Nah, yang pertama yakni terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh dari perdagangan yang tidak sehat. Nah, kemudian pengaruhnya ke nomor 2 yakni bila tidak mau bersaing, suatu negara akan mengalami kemunduran dan akan menambah tingkat pengangguran. Nah, kemudian pengaruh dari tersebut ke poin 3 yakni produksi barang dalam negeri terganggu dikarenakan adanya impor yang masuk. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kesi. Berikan tepuk tangan untuk Kesi. Oke anak-anak, karena waktu pembelajaran sudah hampir habis, silakan kembali ke tempat masing-masing dan Ibu minta untuk salah satu peserta didik dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa perwakilan? Saya Bu. Silakan Wida. Jadi kesimpulannya, jadi dengan adanya kebijakan pasar bebas, kita diperbolehkan untuk membeli maupun menjual barang-barang yang kita inginkan tanpa adanya diskriminasi. Oke, terima kasih Wida. Benar ya teman-teman yang disampaikan oleh Wida. Jadi pasar bebas ini merupakan suatu tindakan atau aktivitas berbelanja yang tidak didiskriminasi atau tidak dibatasi oleh siapapun kita dalam berbelanja atau
menjual barang. Nah, untuk organisasi-organisasi di pasar bebas itu ada MEE, ada APEC, ada WTO, ada KPA, dan juga ada AFTA. Nah, masing-masing organisasi ini memiliki latar belakang terbentuk dan juga tujuannya masing-masing. Dan tujuan yang utama pasti akan meningkatkan perekonomian di lingkup organisasi-organisasi tersebut. Oke, sekarang silakan anak-anak mengerjakan refleksi ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan refleksi. Baik, Bu. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan refleksi dan kemudian difotokan pada WhatsApp grup ya, dikirimkan pada WhatsApp grup. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat pagi semuanya. Selamat